Selamat siang teman-teman semua, semoga kita dalam keadaan sehat dan semangat hari ini. Saya ucapkan salam hormat saya kepada dosen pembimbing Sir Sreus Zebua, teman-teman sekalian dan semua pihak yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbicara di hadapan kalian hari ini. Perkenalkan, nama saya Jusin Huang, Teknik Informatika semester 5. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk membahas topik yang sangat relevan nih dalam kehidupan kita saat ini, yaitu adalah keamanan pribadi di era digital. Di zaman yang serba digital seperti sekarang, kita semua tuh hampir tidak bisa lepas dari internet ya. Mulai dari berkomunikasi, berbelanja, belajar, hingga bekerja. Semuanya itu membutuhkan akses digital. Namun di balik semua kemudahan itu jelas ada ancaman yang besar ya yang sering kita abaikan, yaitu adalah penyalahgunaan data pribadi. Sebelum membahas lebih jauh nih, mari kita pahami dulu yuk apa itu data pribadi. Data pribadi adalah informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang. Seperti contohnya ada nama, alamat, nomor telepon, email, bahkan data kesehatan ataupun keuangan. Data ini tuh ibarat identitas digital kita. Kalau di dunia nyata gitu kita melindungi dompet ataupun KTP dengan hati-hati, maka di dunia digital kita juga harus perlu melindungi data pribadi kita. Mengapa sih? Karena data pribadi adalah aset yang sangat berharga di era modern ini ya. Bahkan ada istilah barunya tuh, data is the new oil. Data adalah sumber daya baru yang nilainya luar biasa. Sayang nih masih banyak orang yang belum sadar akan pentingnya keamanan data. Kita seringkali memakai kata sandi yang mudah ditebak, asal klik tautan gak jelas, atau membagikan informasi pribadi tanpa pikir panjang. Padahal ancaman di dunia itu sangat beragam ya. Di antaranya itu ada phishing. Contoh sederhananya itu kita menerima email dari akun palsu yang mengaku-ngaku sebagai misalnya pihak bank, lalu meminta kita memasukkan username dan password kita. Ya begitu kita isi datanya itu, data kita itu bisa langsung dicuri dan akun kita itu bisa langsung dikosongkan loh dalam hitungan menit. Contoh lainnya itu ada hacking. Misalnya nih ada seseorang yang berhasil menembus akun sosial media kita nih dan menyebarkan pesan palsu atas nama kita. Selain kehilangan data, kita juga bisa kehilangan kepercayaan dari orang lain. Lalu ada contoh terakhir itu ada pencurian identitas ya. Contohnya tuh data KTP dan foto kita itu disalahgunakan untuk mendaftar pinjaman online misalnya. Nah, ancaman-ancaman itu bukan hal sepele ya. Data dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menunjukkan sektor perbankan dan pinjaman online itu menjadi sasaran yang utama untuk pencurian data di Indonesia. Artinya tuh setiap dari kita itu bisa jadi target loh tanpa kita sadari. Ketika data pribadi bocor, dampaknya tuh tidak hanya soal uang ya. Kita juga bisa kehilangan reputasi, rasa aman, bahkan bisa mengalami tekanan psikologis. Nah, karena hal itu, pemerintah Indonesia itu udah menegaskan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi atau kita bisa singkat tuh UU PDP, yang melindungi hak setiap individu atas privasinya dan memberikan sanksi tegas bagi pelaku penyalahgunaan data. Namun ya, undang-undang tuh tidak cukup ya. Kita juga harus punya kesadaran pribadi nih untuk mempertahankan data kita. Nah, ini saya akan memberikan beberapa langkah-langkah sederhana ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga keamanan data kita. Pertama itu, teman-teman harus gunakan kata sandi yang kuat dan berbeda di setiap akun. Terus, teman-teman juga harus aktifkan autentikasi 2 faktor agar akun lebih aman. Hindari klik tautan atau lampiran mencurigakan, terutama dari pengirim yang gak dikenal ya. Terus selalu perbaharui aplikasi dan sistem secara rutin untuk mencegah nih adanya kebocoran data. Terus kita juga harus membatasi informasi pribadi di sosial media. Kita itu nggak semua hal loh harus dibagiin ke publik ya. Informasi seperti tanggal lahir kita, terus ada foto-foto kita, itu secara umum sebenarnya kita sembunyikan aja ya. Terus lalu bagaimana sih kalau kita tuh udah terlanjur kena hack nih misalnya? Tenang aja ya, ada beberapa langkah yang harus segera dilakukan. Contohnya itu kalian bisa ganti semua kata sandi yang akunnya dihack loh. Jadi kalau kalian ganti sandinya itu, pelaku hack itu nggak bakal bisa akses akunnya lagi karena mereka membutuhkan sandi yang baru. Terus teman-teman juga harus aktifkan fitur pemulihan akun, seperti contohnya ada recovery email atau nomor handphone cadangan. Kalian juga bisa laporkan kejadian tersebut ya ke penyedia layanan atau pihak berwenang. Misalnya ada CS dari bank Mandiri ataupun kalian bisa laporkan ke polisi ya. Terus cek lagi nih di handphone kalian ada aktivitas mencurigakan apa enggak. Kayak contohnya tuh ada transaksi yang kalian nggak lakukan, terus ada akses login di device lain, itu sebaiknya kalian segera ganti sandi ya. Terus kalau kalian udah kena hack tuh,
langsung beritahukan ke teman atau keluarga agar tuh tidak ada yang percaya kalau pelaku itu kalian loh. Takutnya dia kan minjem duit gitu ya. Nah, harapan saya setelah mendengar penjelasan ini, teman-teman tuh dapat lebih peduli terhadap data kita masing-masing loh. Mari kita biasakan untuk berpikir 2 kali nih sebelum membagikan informasi pribadi, dan lebih hati-hati agar setiap aktivitas digital. Ingat, data itu berarti menjaga diri ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi pengingat bahwa keamanan data bukan hanya tanggung jawab pemerintah ataupun perusahaan ya, tetapi juga tanggung jawab kita semua sebagai pengguna digital yang cerdas dan bijak.